datang di podcast kita. Halo, aku Tiara. Aku Agnes. Ini kita terlalu excited gitu ya. Iya, ya. bener banget untuk membahas tentang topik yang relate banget gak sih sama kita, Nes? Pastinya, apalagi kita sedang mengalami ini sekarang ya. Betul sekali, mungkin gak hanya kita aja, tapi banyak teman-teman di luar sana tuh kayak terpaksa untuk menjadi dewasa. Betul. Nah, kalau menurut Agnes sendiri, definisi dewasa menurutmu tuh kayak gimana? Gimana ya? Sebenarnya nggak bisa didefinisiin sih, karena aku sendiri juga nggak tahu pasti apa itu dewasa. Tapi kata orang-orang dewasa tuh berat. Waduh, berat. Iya, kayak gitu. Iya, kayak ingin ada rasanya, aduh, nggak bisa gitu. Iya, terus apa lagi ya? Dewasa itu sulit. Bener. Dewasa itu tidak menyenangkan pokoknya. Kalau menurut Tiara gimana nih? Bener sih, dewasa tuh kayak apa ya? Sebenarnya kita belum siap dewasa, tapi karena keadaan itu tadi kita kayak dipaksa sama dewasa. Kayak kita kan nggak mungkin ya kalau misalnya hidup dalam kayak anak kecil terus. Kayak pengen nggak sih jadi anak kecil? Tapi kalau misalnya kita jadi anak kecil terus tuh kayak nggak mungkin nggak sih? Jadi ada kayak tanggung jawab ya. Bener, harus ada dewasa itu tadi. Jadi kayak dipaksa dewasa tuh kayak ya berat. Kalau bagi aku berat, sulit, dan karena sulitnya belum siap juga untuk menjadi dewasa itu tadi. Kayak apa ya? Kayak mau nggak mau harus ngejalanin aja, ya nggak sih? Benar. Nah, selama menjalanin ini ada nggak sih tantangan yang benar-benar bikin kamu kayak, aduh kok gini banget sih rasanya jadi dewasa? Pernah, aku kayak di satu momen itu apa ya? Kayak aku tuh kan biasanya kayak kita minta uang orang tua, terus minta orang tua. Minta orang tua kayak misalnya minta uang gitu kan. Tapi di mana suatu titik itu kayak aku tuh kayak nggak enak banget untuk minta terus gitu loh. Jadi kayak aku ya walaupun kewajiban dan tanggung jawabnya orang tua kan kayak ngasih kepada anaknya, tapi kan namanya anak juga kan juga nggak enak juga tuh. Habis itu mau nggak mau kayak aku harus gimana nih caranya, aku harus kerja, apalagi kan mama papaku tuh kan udah udah pensiun gitu loh, Nes. Jadi tuh kayak aku juga nggak enak banget kalau misalnya untuk minta kayak uang atau duit jajan, takut membebankan. Kayak menurutku kayaknya saatnya sekarang aku yang nyari uang buat mereka. Kayak di satu sisi tuh kayak sedih, kayak kayak gini ya dewasa. Kayak harus bebannya tuh ya bukan emang orang tua nggak nyuruh kita, tapi kan kita sebagai anak ada kesadaran diri sendiri kan. Jadi mau nggak mau kayak aku ya gimana caranya aku bisa ngasihin duit sendiri tanpa minta mau papaku ya lewat freelance MC itu. Terus kalau misalnya disuruh ngapain, kayak disuruh bantuin ngapain tapi dapat duit, bukan kayak yang aneh-aneh ya. Misalnya bantuin kayak misalnya dosen, itu kan biasanya lumayan ya. Kak tuh habis itu kerja jadi student staff, itu ya gimana caranya pokoknya menghasilkan uang tapi dengan cara yang baik. Sebenarnya mereka nggak minta sih, tapi kadang kita kesadaran diri aja nggak sih, udah umur segini masa masih minta. Bener banget. Jadi kayak nggak enak sendiri gitu loh. Itu di satu sisi kayak tantanganku, dan bukan tantanganku yang selama kemarin-kemarin dan mungkin hari ini juga, kayak aku harus berusaha untuk menjadi dewasa. Karena bagi orang tua aku tuh kayak aku tuh masih dianggap kecil. Kayak misalnya aku pergi kemana jauh sendirian, kamu nih kayak gini ya, bisa kayak loh, aku tuh udah gede gitu loh. Kadang-kadang kayak aku udah gede, bukan mungkin di mata orang tua tuh kita masih terlihat kecil dan masih terlihat bayi ya, apalagi anak perempuan. Bener. Pasti. Jadi kayak kemana-mana tuh kayak mau diikutin gitu. Tapi kayak tantangan kayak gitu ya it's okay. Tapi kayak tantangan kehidupan itu kayak lebih berat dan lebih ngerasain tuh waktu sekarang ini. Karena baru ngerasain aja sih. Kalau kamu sendiri? Yang paling berat itu apa ya? Kayak aku dulu kecil ngeliat orang dewasa itu kayak enak ya, bisa ngapa-ngapain sendiri, bisa mau apa aja pokoknya tinggal lakuin aja, tinggal ambil sendiri, nggak perlu jadi nunggu dulu lah minta ke orang tua. Ya sebenarnya sama aja sih,
mau minta itu takut, sungkan. Terus kita harus punya kesadaran diri sendiri mau ngelakuin apa supaya bisa menghasilkan uang buat bantu orang tua. Ya mungkin permasalahannya strawberry generation itu kali ya, Ti. Bener. Gimana ya kalau strawberry generation tuh karena kita dituntut untuk menjadi dewasa tapi sebenarnya mental kita belum siap. Iya, betul sekali. Gen-gen kita, Gen Z kita tuh Gen hancur sekali. iya, tuh gen kayaknya. hancur banget tuh kayak apa yo? Kayak misalnya kita dikasih tekanan bener-bener yang di-push banget, tapi itu kita nggak kuat. Jadi kita kayak lemah langsung, kayak duh mental breakdown banget. Tapi Terus sok fake smile aja. iya banget. Iya. Itu kayak mereka tuh kayak gitu yang strawberry generation ya. Itu Benar. masuk mungkin kita. Kalau kamu sendiri, kalau Iya misalnya dong. kamu ada tekanan nih, kayak misalnya mungkin dari luar, kan nggak mungkin kalau dari keluarga juga pasti ada, dari teman-teman pasti ada toh, dari teman kuliah atau dari manapun, dari lingkungan pasti ada. Nah kamu tipe orang yang kayak oke nggak apa-apa, it's okay, itu kayak emang kehidupanku, atau kamu sih tipe yang kayak anjir hancur banget aku, kayak aku serba salah banget pokoknya. Ya pasti oke aja lah, dalam di luarnya sih oke aja, dalam hati kayak aduh anjing. Anjing ambil plus Soalnya, dodo iya, gitu. aduh ya udahlah. Kata orang-orang sih udah jalanin aja, nanti kamu dunia kerja bakalan lebih dari ini, kayak kamu sudah punya dasarnya nih sekarang. Tapi dalam sisi lain itu kita pengen banget gak sih sebenarnya nikmatin masa muda, nggak mau peduli sama dunia luar. Bener. Untuk kedepannya. Tapi kita pasti punya tanggung jawab yang itu ngebuat kita semakin kayak kepikiran banget, aduh aku harus gini, aku harus gini, aku harus gini. Dan itu sih yang sebenarnya bikin berat. Bener. Terus kayak kita tuh sangkut-sangkutin dan dibanding-bandingin, kayak misalnya dunia kerja lebih keras daripada ini. Kayak ya kamu nggak apa-apa sih, kalau aku nggak suka aja orang kayak bilang kayak dunia kerja keras kan, kamu bakal bisa kayak gini loh, kamu mental breakdown banget. Kayak oke, kamu nggak apa-apa kayak ngomong gitu ke kita, kayak buat kita biar tahu gambaran ke depan. Tapi kayak dengan caranya dia gitu tuh kayak apa ya, Ngebuat kita kita makin ketekan Iya, dan nge-pressure benar. kayak aduh aku takut deh kalau ke dunia kerja, maksudnya dunia kerja kita jadi gimana nggak ya. siap gitu. Bener, itu juga sih. Tapi kalau kamu sendiri, kalau misalnya kamu lagi ngalamin tentang kayak aduh aku kayak bener-bener cuapek pol sama kehidupanku, terus kayak cuapek pol sama semua nih, terus biasanya kan kalau anak zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang tuh apalagi larinya ke hal-hal yang enggak apa ya, Negatif. kayak misalnya self harm. Yep. Kalau misalnya dia ada mental breakdownnya self harm, terus nyakiti diri sendiri, terus nggak tahu ya, mungkin dia benar-benar terpuruk dengan kehidupannya, dia ngelukain dirinya sendiri. Nah, kalau kamu sendiri, kalau lagi bener-bener kamu hancur banget, hancurnya bukan hancurnya kayak kamu lagi kayak Nggak kuat nih sama kehidupanmu tuh, kamu ngapain biasanya? Diem aja di kamar, tutup pintu, masuk selimut, udah nangis. Paling gampang, langsung kayak kerasa lega semuanya. Iya nggak sih? Iya, Apakah bener. Tiara pernah merasakan itu? Pernah, kayak gimana ya, kadang kalau misalnya mau cerita juga, apalagi kalau misalnya katanya orang-orang ya kenapa nggak cerita ke orang tuamu atau Nggak gimana, bisa. kayak paham nggak sih kalau misalnya tanggungan kita itu kayak orang tua harus denger, itu kok Iya. kayak bener-bener nggak siap banget. Kasian nggak sih? Kayak apalagi iya kasihan banget, apalagi kayak misalnya lagi sedih, kayak maksud aku bilang aku lagi sedih, aku lagi ini, itu kayak nggak relate banget be aku. Kepikiran pasti mereka. Jadi mending aku kayak kamu gitu, misalnya tiba-tiba tidur cepet Iya. masuk Kenapa kamar, masuk kamar, atau enggak diem diri pokoknya di kamar scroll TikTok, terus nggak mau interaksi sama orang, terus habis itu kayak tiba-tiba nangis sendiri, atau enggak yang mendukung kayak Dengerin lagu nyetel. galau. Iya bener, nyetel lagu galau. Habis itu aku nangis di situ, tapi kayak habis nangis tuh kayak bener-bener Lega. semua masalah aku udah lega, Yes. walaupun emang masalahnya nggak terselesaikan ya. Kalau nangis itu catat, kalau misalnya nangis itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi bisa Seenggaknya melegakan lega. diri. Ya kan, Benar. itu kan tadi kayak cerita-cerita kita ya mungkin ya, kayak emang Sharing pribadi iya kita. bener, emang boleh nggak sih kita sedewasa ini, karena kayak belum siap banget gak sih? Emang kamu siap? enggak sih, Kita jujur. pasti semua nggak siap. Bener, Mau gimana? nggak mau tapi harus siap. Bener, mau nggak mau kita harus siap, tapi namanya juga keadaan, kita harus dituntut untuk menjadi dewasa, seperti itu. Lewatin aja prosesnya dan stay happy. Iya, tetap tersenyum seperti logo Kumon. Ting. Oke. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast kita Kita hari ini Betul. semoga
Semoga teman-teman ini nggak merasa sendirian. Bisa relate sama mereka. Betul sekali. Dan jadi apa ya, teman curhatnya mereka juga deh. betul sekali. Dan untuk itu terima kasih. Bye.